Shalom, selamat malam, Shalom. saudara. Eh, Shalom. kita tahu apa yang sedang terjadi atas bangsa kita, atas bangsa-bangsa seluruh dunia. Bagaimana coronavirus itu menghancurkan ekonomi dunia, ekonomi bangsa kita. Kita hari-hari ini terfokus kepada bagaimana caranya menangani coronavirus. Tetapi sesungguhnya yang harus kita lebih cermati adalah bagaimana setelah virus corona ini berlalu, apa yang terjadi dan kita harus apa. Saudara lihat bagaimana runtuhnya ekonomi bangsa kita. Saya rasa di seluruh bangsa-bangsa mengalami hal yang sama. Bagaimana PHK massal terjadi, bagaimana perusahaan-perusahaan hancur, dan bagaimana orang-orang kehilangan pekerjaan. Itu kerusakan di sektor ekonomi saja. Saudara sadar tidak, ketika dunia mengalami kehancuran, ketika semua mengalami satu titik keputusasaan, karena dunia nggak ngerti bagaimana caranya memulihkan perekonomian ini, kapan pulih, dan bagaimana cara memulihkannya. Dunia nggak punya jawaban. Tapi saudara sadar nggak, justru di saat seperti ini, Allah sedang mencari orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang betul-betul hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Allah sedang mencari orang-orang tersebut. Untuk apa? Untuk dipakai Allah. Dalam hal apa? Dalam memulihkan perekonomian dunia dan perekonomian bangsa kita. Seperti apa caranya? Mungkin kita tidak berpikir, kita tidak mengerti bagaimana caranya kita menjadi seorang yang dipakai Allah untuk memulihkan ekonomi bangsa. Sepertinya seluruh kesempatan-kesempatan bisnis semuanya seolah-olah tertutup. Tapi saudara percaya bahwa Allah memiliki kedaulatan dan memiliki kontrol yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya yakin dan percaya penyakit sampar ini diizinkan Allah terjadi sebagai peringatan kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu bukan denominasi, bukan gedung gereja, tapi gereja Tuhan adalah kita. Kekristenan bukan sebuah denominasi gereja, bukan sebuah liturgi. Kekristenan adalah bagaimana kita hidup seperti Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia ini yang saat ini sedang hancur, ekonomi tidak memiliki pengharapan, semua orang kehilangan harapan dan semuanya sedang stres di rumah, bosan dengan di rumah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara, dipilih Allah sebagai orang-orang marketplace di luar sana. Bagaimana caranya saudara dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan? Caranya seperti apa? Saya bilang caranya dekati Tuhan. Karena dia yang memiliki bagaimana caranya memulihkan bangsa ini. Seperti Indonesia. Indonesia sesungguhnya destiny bangsa kita adalah apa? Agraria. Tapi beberapa tahun ke sini Indonesia malah mengimpor beras. Agraria tidak menjadi satu yang diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana caranya Indonesia bisa swasembada pangan. Padahal tanah Indonesia sangat subur. Dan marketplace orang-orang Kristen yang hidup di dalam takut akan Tuhan tidak menyadari apa yang harus mereka lakukan. Apa yang harus mereka lakukan? Di tengah krisis global ini, Allah sesungguhnya sedang berteriak kepada orang-orang marketplace di dalam tubuh Kristus. Allah sedang mencari perhatian daripada saudara untuk kembali kepada Tuhan,
Bagaimana caranya saudara bisa mendengar dan mendapat tuntunan daripada Tuhan untuk keluar daripada krisis ini? Adalah sangat mudah untuk berdiri sebagai orang-orang pilihan Allah. Saudara lihat di Alkitab di Perjanjian Baru, di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bagaimana Yesus, pelayanan Kristus didukung oleh orang-orang marketplace. Bahkan seorang anak kecil mendukung pelayanan Yesus, sehingga 5 roti dan 2 ikan, sisa 12,40. Ada banyak orang-orang marketplace mendukung pelayanan Yesus. Perempuan-perempuan mendukung pelayanan Yesus. Dan hari ini, menjelang Yesus datang kedua kali, Tuhan sedang meniupkan trompet peringatan kepada para marketplace-nya untuk berjalan di dalam kebenaran, untuk berjalan di dalam kekudusan. Apa yang menjadi bagian raja, yaitu pajak, jangan pernah main-main, kembalikan kepada raja, kembalikan kepada pemerintah. Apa yang menjadi bagian Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Kembalikan kepada gereja di mana saudara berbakti, kembalikan perpuluhan saudara. Dan apalagi yang Tuhan rindukan daripada kita-kita. Allah mengatakan, biar kebaikanmu dilihat. Kebaikan kita tidak menyelamatkan kita, tetapi keselamatan kita diterima oleh kematian Kristus. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, kebaikan kita harus terlihat. Kita harus sadar lingkungan. Tuhan mengatakan, ketika aku telanjang, ketika aku lapar, ketika aku di penjara, di mana engkau? Maukah saudara, ketika saudara diberkati hari ini, saudara mau dipakai Tuhan untuk melakukan apa yang Allah mau. Berkat saudara bukan untuk hidupmu sendiri. Di doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Enggak minta berlian, enggak perlu minta tas Hermes. Hari-hari ini tas Hermes, tas-tas branded bisa saudara pakai. Enggak bisa, kecuali baju tidur. Apapun yang saudara miliki nggak bisa dipakai karena hanya di rumah. Saudara nggak bisa mejeng. Tapi hari-hari ini Allah rindu membangkitkan para marketplace untuk dipakai Tuhan menjadi terang di dalam kegelapan, di dalam dunia yang sedang hancur, di dalam ekonomi dunia yang sedang hancur, menjadi jawaban bagi mereka. Kalau saudara orangnya dan saudara berkata, ini aku Tuhan, aku mau. Pilih aku Tuhan. Jadikan aku seperti apa yang Engkau mau, Tuhan. Saya yakin dan percaya, setelah virus ini akan bangkit orang-orang takut akan Allah di marketplace. Trompet sudah dibunyikan. Karena setelah virus corona ini akan terjadi kelaparan yang sangat besar di seluruh negeri, termasuk Indonesia. Tapi Allah ingin memberkati umatnya. Allah ingin memberkati umatnya di tengah-tengah kelaparan ini. Tapi bukan untuk saudara, bukan untuk saya, tetapi untuk melakukan kebaikan. Allah ingin memulihkan ekonomi negeri ini. Tapi Allah sedang menanti para orang-orang marketplace yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup dengan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Karena saudara dan saya, orang-orang yang menjadi tontonan umum, seorang-orang yang akan dilihat oleh semua orang. Perang kita akan bercahaya, orang-orang akan lihat kepada kita. Ini harinya, di mana saudara dan saya datang kepada Tuhan dan mengatakan, jadikan aku indah Tuhan. Hampiri Tuhan dan katakan, kami datang di dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu Tuhan. Jadikan aku apa yang Engkau mau. Apakah ini menjadi kerinduan saudara? Di tengah-tengah krisis yang sangat besar ini, apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya? Tapi dapatkah saudara menjadi orang kepercayaannya? Ketika saudara tidak dihabiskan untuk dirimu sendiri, tapi diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.